Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patutlah kita bersyukur dengan ucapan Alhamdulillah. Kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Baginda Nabi Muhammad SAW. Doa selalu tercurahkan. Semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, serta selalu diberikan kemudahan dalam urusannya. Dan tak lupa, segala dosa kita semoga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Muslim yang dirahmati oleh Allah, agama Islam menganjurkan umatnya untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berdoa, seorang Muslim akan merasa dirinya dekat dan tunduk kepada Allah. Doa juga menjadi jalan di samping berikhtiar demi mendapatkan suatu keinginan selama tujuannya bukanlah maksiat. Namun, pernahkah kita merasa pada suatu titik sudah sangat giat berdoa, tetapi tak kunjung dikabulkan oleh Allah? Sebelum menyerah, ada kalanya kita harus melakukan evaluasi diri dulu. Bisa jadi ada yang kurang tepat dari cara berdoa dan meminta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu diketahui bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan doa belum dikabulkan. Sahabat Muslim yang dirahmati oleh Allah, berikut ini beberapa penyebab doa seorang Muslim belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, tergesa-gesa ketika berdoa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa setiap kalian dikabulkan selama tidak tergesa-gesa dengan mengatakan, aku telah berdoa, namun belum dikabulkan juga. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, berbuat dosa dan memutuskan tali persaudaraan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa seorang hamba pasti dikabulkan selama tidak diiringi perbuatan dosa, memutuskan tali persaudaraan, dan selama ia tidak tergesa-gesa. Ada sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah tergesa-gesa itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yaitu dengan mengucapkan, sungguh aku telah berdoa, ternyata belum juga terkabul. Kemudian ia kecewa dan meninggalkan doa. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Penyebab yang ketiga, berdoa bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Hanya kepadanya lah seorang Muslim memohon doa. Tidak ada yang mampu menandingi atau menyaingi kemampuan Allah. Doa tidak akan terkabul jika seseorang berdoa bukan kepada Allah. Meminta atau berdoa selain kepada Allah merupakan perbuatan syirik. Dan syirik merupakan perbuatan menyekutukan Allah. Syirik adalah perbuatan yang paling hina dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, hanya berdoa di waktu sempit. Doa tidak terkabul jika seseorang hanya berdoa kepada Allah hanya di waktu yang sempit saja. Hendaknya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dilakukan setiap saat, baik di waktu sempit atau di waktu lapang. Yang kelima, jarang berbuat kebaikan kepada sesama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang berbuat kebaikan pada yang ada di bumi, maka yang di langit akan berbuat kebaikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, belum bersungguh-sungguh untuk taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan mengabulkan doa hambanya yang bersungguh-sungguh untuk taat dan beribadah kepadanya. Namun jika seseorang malas beribadah dan tidak mau menyembah Allah,
maka doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, melakukan perbuatan yang membuat Allah marah. Selain berbuat syirik, doa seorang hamba tidak terkabul jika melakukan perbuatan yang membuat Allah marah. Perbuatan-perbuatan tersebut seperti menganiaya, menipu, durhaka pada orang tua, mengingkari janji, korupsi, berzina, dan sebagainya. Sebagai muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seyogyanya kita berdoa dengan dilandasi keikhlasan dan beristiqomah dalam berdoa, serta senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian informasi yang dapat kami bagikan. Kami harap para sahabat dapat memetik sesuatu yang bermanfaat. Dan tak lupa, kami mohon maaf bila ada salah kata atau ada kesalahan informasi yang telah kami sampaikan. Karena sesungguhnya kebenaran sejati hanyalah miliknya. Semoga bermanfaat bagi kehidupan kita semua, serta mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma awwid 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.